karena kita mau merespon puisi-puisi, kayaknya puisi itu kalau hanya tergeletak saja kasihan. Ya. Ini karya seseorang, harus kita apresiasi. Kalau cuma dibaca doang juga kurang iya sih, nggak menghayati apa-apa ya, sih. Tapi biar lebih menarik maka kita bawakan dengan musikalisasi puisi. Terbanglah jauh ketika kau capek, silakan kesini, kita masih menerima. Duh, kamu kan sering garap wayang, sering garap ketoprak di Semarang, di Solo, di ini. Kendal kapan? Di atmosfer kapan? Halo pemirsa, balik lagi sama Yovita di Dialog Menarik hari ini di Nusamba TV. Wow, kali ini kita udah kedatangan tamu spesial di Kendal ya. Ada seorang seniman yang lahir di sini, yang menjadi aktor monolog terbaik di Jambi pada Peksiminas 2008. Terus habis itu beliau ini juga menciptakan buku kumpulan naskah drama berseri-seri tentunya. Dan ada juga prestasi lainnya. Pertama, sebagai pemeran film. Kemudian sebagai penulis naskah, sebagai sutradara, dan yang paling keren ya, beliau ini menulis naskah dan menjadi sutradara dalam satu waktu. Waduh, penasaran kan? Karena yang paling hebatnya di sini adalah beliau ini ya, yang tinggal di Kendal ini bisa melihat potensi-potensi seni di Kendal dan kemudian dikumpulkan menjadi satu untuk membuat pertunjukan. Ya, langsung aja. Di sebelah saya ada Mas Ian. Hai Mas. Yeah. Mas Ian di sini selaku Direktur Artistik Jarak Dekat Art Production. Wah, nek ono nganune tepuk tangan ya Mas. Tepuk tangan dong, tepuk tangan buat Mas Ian. Nih, Mas Ian. Gini nih, jenengan ini ketika lahir di Kendal kemudian bisa melihat kok ada nih seni, gimana ceritanya bisa cinta dengan seni itu dulu deh? Berawal dari apa ya? Itu tahun-tahun 2003-an mungkin. Jadi berawal dari ini awal banget. Jadi waktu itu saya melihat seseorang, dia itu baca puisi. Ketika baca puisi itu berbeda. Jadi nggak pernah melihat orang baca puisi seperti itu dengan kayak gitu. Terus penasaran kan? Nyari-nyari tahu. Ternyata ada yang bilang, oh itu orang teater. Opo itu kan? Terus akhirnya ya udah. Terus aku cari tahu, ternyata di Kendal itu ada namanya Teater Semut. Terus aku ikut aja di situ. Ya udah, iseng ikut. Terus ketika sudah ikut Teater Semut, terus kemudian mulai ada latihan, terus ketemulah dengan orang tersebut, tiba-tiba datang beliaunya. Oh ini toh, yang tampil pada saat itu ya? Yang saat itu baca puisi, wah keren. Terus oh ternyata seperti ini latihannya dan sebagainya. Terus kemudian singkat ceritanya, ketika sudah ikut teater, ternyata yang awalnya saya berpikir, oh berarti di teater itu latihan baca puisi. Ternyata enggak. Di teater itu tidak hanya baca puisi, ternyata di sana itu lebih ke saat itu ya diajari tentang bermain drama. Terus kita dikenalkan dengan namanya keaktoran, dikenalkan dengan berbagai macam. Sudah ikut teater ini akhirnya. Terus kita mau ada pentas. Terus di keaktoran sendiri juga dilatih olah vokal, olah tubuh, olah rasa, imajinasi dan semuanya. Terus setelah saya merasakan jadi ini ya dapat wah keaktoran nih. Ternyata nggak cukup hanya itu saja. Aku harus belajar banyak. Ternyata keaktoran itu nggak hanya sekedar acting di atas panggung, nggak. Ternyata harus punya wawasan lebih dan sebagainya. Kemudian ketika jadi aktor pun berpikir, ketika kita acting melihat teman-teman pada duduk-duduk itu enak ya. Jadi ini tim setting. Kita capek-capek sampai berkeringat kayak gini, mereka hanya duduk-duduk aja. Saat pengen jadi kayak gitu. Nah, terus saya nyoba jadi tim artistik. Ternyata juga sama aja. Ketika aktornya enak duduk, mereka sambil baca-baca naskah, gitu, ada yang make upin gitu. Kita tim setting, wah angkat-angkat, harus masang ini, buat ini dan sebagainya. Nanti kalau nggak sesuai sama sutradaranya harus dirobohkan lagi, buat lagi. Terus, jadi misalkan aktor itu latihannya misalkan jam 7 malam misalkan ya, kita berangkatnya dari sore udah masuk gitu.
udah nyiapin dulu. Nah itu nggak enak gitu. Kayak pengen jadi yang lain. Kita nyoba jadi lagi pun sama. Akhirnya nyoba pengen jadi tim artistik pun sama. Terus nyoba enak jadi sutradara. Nah nyoba jadi sutradara. Jadi sutradara nggak enak ini naskah ini naskah gini-gini mulu kan. Pengen cari sesuatu yang lain. Apalagi kita suatu saat garap aktornya cewek semua, susah ya nyari naskah yang aktornya cewek semua. Akhirnya nulis sendiri, gitu. Berawal dari gitu, nulis sendiri. Berarti men-challenge diri Iya. Mas Ian sendiri nih. Mencari ini ketika ini ya karena nggak gampang puas dengan. Tapi bagus Mas, kan akhirnya meningkatkan level. Akhirnya pengen nulis, akhirnya pengen ya itulah karena teater akhirnya butuh semuanya. Gitu. Berawal dari itu akhirnya melihat oh iya ternyata kesenian itu nggak sekecil ini. Benar. Harus belajar banyak, harus semakin dipelajari semakin ternyata sangat luas gitu. Banyak. Tapi sebenarnya Mas Ian sendiri itu berangkat dari ini sih dari sekolah seni kah atau tadi hanya melihat terus akhirnya nyemplung? Enggak. Ya kecemplung. Kirain dari awal emang udah sekolah seni nih atau di ISI atau di mungkin sekolah seni yang jadi lain. Jadi udah terlanjur basah ya udah berenang sekalian. Apa ya jurusannya dulu itu malah setelah lulus SMA terus berhenti nih lulus SMA 2002 2003 ikut teater itu ya 2004 nggak ngapa-ngapain masih asik teateran 2005 baru kepengen kuliah ketika sering nonton pentas-pentas di berbagai di kampus-kampus kan asik ya enak ya mahasiswa bisa ini dan sebagainya kayaknya bisa ngembangin lebih lah di kampus. Terus akhirnya ada keinginan ingin kuliah nyari di sekolah-sekolah negeri udah nggak bisa karena udah berhenti 3 tahun. Terus akhirnya yaudah nyari kampus yang ada UKM teaternya yang jurusannya agak mudah menurutku. Ada jurusan bahasa Jawa ya, di IPGRI saat itu. Ya udah masuk aja bahasa Jawa. Awalnya jalurnya jalur bahasa Jawa tapi masuk ke teater. Karena yang dituju adalah teaternya ini. Karena dituju UKM-nya. Mudah ya bahasa Jawa kan bahasa sehari-hari ya bahasa Jawa. Ternyata enggak, susah juga. Tapi enggak apa-apa dapat teaternya. Dapat UKM teater. Iya. Betul. Berarti memang berangkat dari situ untuk sebenarnya ya menyalurkan cinta ke tadi ya. Iya, UKM kebetulan beberapa itu. kenal dengan orang-orang sana jadi ya enak lah gitu. Kita udah masuk kan sudah enak tinggal jalan aja, tinggal melanjutkan aja. Gitu. Berarti tinggal ngembangin di kampus. Nah, itu berarti di Semarang ya kuliahnya? Semarang, iya di Semarang. Nah terus ketika kembali ke Kendal nih, kan tadi Mas juga sempat cerita ya, kembali ke Kendal, terus kok melihat sebenarnya tuh banyak potensi-potensi, kenapa nggak tidak sekuat dengan mungkin Yogyakarta, Solo, atau mungkin kota-kota yang banyak seninya gitu. Jadi yang lahir darah seni. Itu gitu. awal mula akhirnya aku bentuk ini ya sama teman sih Naka, Naka Andrian itu kita ngobrol sharing aja. Akhirnya buatlah secara dekat art production. Itu pun gara-gara ketika aku duduk di Semarang lagi nongkrong sama teman-teman di Semarang ya. Aku tanya, Kendal itu kota apa? Kota apa ya maksudmu? Tahun berapa nanyanya Mas? 2010-an. Oh 2010. Iya 2010. Jadi bupatinya akhir-akhir belum Pak Diko ini ya. Belum. Jadi akhir-akhir ini ya sudah ya. Udah mau kembali ke daerah masing-masing itu. Jadi ditanya kota apa itu? Apa ya? Maksudmu piye saya gitu. Maksudmu piye? Ternyata gara-gara mereka itu atau teman-teman itu ketika main ke Kendal nggak ada apa-apa di Kendal. Dalam arti begini, karena kita teman-teman teater ya, ketika ke Kendal tuh nggak ada pertunjukan teater, nggak ada, jarang-jarang kayak gitu. Saat itu karena teaternya baru satu, teater umumnya, teater Semut saat itu. Tapi pikir-pikir, iya ya, kita pentas tahun sekali. Kalau teman-teman lagi ke sini pas nggak musim pentas, ya nggak ada apa-apa di sini, nggak ada latihan, nggak ada ini ya. Terus ya wajar sih dibilang kota mati sama teman teater ini. Terus tapi ketika saya mencoba ini nongkrong sama teman-teman yang lain bukan orang teater itu kenalan gitu, ternyata orang Kendal. Ada musik, wah ini keren gitu. Tak tanya orang Kendal juga. Terus ada iya bahkan ada saat itu sudah ada orang film gitu juga orang Kendal juga. Terus saya dikasih tahu, loh dulu si siapa namanya ya,
si Ria Irawan apa itu ya, Ria Irawan ya, itu juga ternyata bapaknya orang Kendal juga gitu, orang Kangkung. Terus masa sih gitu. Berarti sebetulnya memang ada bibit-bibit seni. Terus kayak almarhum Pri GS, artis ke teater juga itu. Kendal juga. Itu juga Sukoharjo, itu Kendal gitu loh. So ya ini. Terus beberapa orang Kendal, kenapa di Kendal tidak namanya tidak begitu muncul, tapi ketika di luar Kendal karena mereka baru muncul namanya. Terus saya mencoba untuk tanya-tanya ke teman-teman, saya mencoba main ke di luar teater ya, gitu Bang. Oh iya ya, mungkin ini. Jadi mereka itu ngumpul dengan circle-nya masing-masing. Yang misalkan orang musik ya dan juga dengan musik, mereka gitu ya, Mas, orang sastra juga dengan orang sastra, rupa dengan rupa. Udah gitu. Terus oh iya ya, mereka nggak saling ketemu ya. Terus akhirnya saya sama Naka itu, yuk buat sesuatu yuk. Cara dekat art production ini sebagai wadah aja. Entah nanti jadinya apa nggak tahu, kita nggak punya tendensi apa-apa, kita nggak punya investasi nantinya bagaimana, udah ngalir aja. Yang penting ini buat wadah teman-teman untuk ngumpul, jadi alasan teman-teman untuk ngumpul gitu aja. Mulailah kita buat itu, terus kita nongkrong bareng, terus iseng-iseng aja. Karena yang aku bisa sih dari jalur teater ya, karena di teater itu kan tidak hanya acting, ternyata butuh musik juga, butuh artistik, setting juga butuh, lighting man juga butuh, make up juga butuh, desain kostum juga butuh, manajemen pertunjukan juga butuh. Akhirnya kita kumpul dengan teman-teman semuanya, itu kita ajakin main teater. Kau tidak harus jadi orang teater, tapi dibantulah, kita mau ada pertunjukan, mereka bantu, seneng mereka. Duh, ini kan bidangku musik ini, harusnya gini. Wah, jadi iya, bener. Kita bebasin aja. Dah, terserah kita konsepnya kayak gini. Kalau kau pengennya kayak apa? Baru mereka, wah, idenya pada muncul semua. Wah, ternyata menyenangkan gitu. Kumpul semua. Iya. Bidangnya yang kemudian diangkat, terus habis itu bisa menjadi kontribusi di situ. Iya, jadi iya. tidak sebelah mata lagi. Nah, itulah akhirnya jarak dekat itu sebagai wadah saja, tapi di bawahnya kita juga buat sub-sub masing-masing. Ada teater atmosfer, kita buat lagi ada merespon dari puisi itu, kita buat musik paradoks, itu musikalisasi puisi dan sebagainya, kita mau buat kayak gitu. Wow. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Jadi sekarang ya, Kendal ini punya privilege karena ada jarak dekat. Jadi buat teman-teman yang di Kendal punya seni, punya jiwa seni atau punya bakat yang selain pertunjukan ya nanti ya, pokoknya dari tadi banyak hal yang disebutkan itu adalah seni. Karena seni nggak cuma kecil ya. Tapi jarak dekat hebat itu banget jarak dekat hanya salah satunya saja. Artinya mungkin di teman-teman yang lain juga ada ya. Nah, ini kan karena kebetulan aku terlibat langsung di situ. Jadi tapi nggak apa-apa kan, siapa tahu loh Mas belum kenal Mas Ian, terus habis itu oh iya mungkin anaknya siapa masih kecil, atau mungkin orang tua yang sebenarnya dia ada darah seni ke anaknya, terus belum tahu nih di Kendal belum ada tempat, daripada terlalu jauh mungkin ke Semarang, di jarak dekat ada wadahnya. Iya loh, keren banget Mas. Kalau ini ya pengalaman nggak cuma anak kecil ya, jadi pernah kita nggarap drama itu sama ibu-ibu. Wow. Ya, jadi suatu hari ternyata itu ibu-ibu selain masak juga bisa acting. Ibu-ibu PKK itu di daerah Kangkung sana itu kepingin pentas drama. Ada lomba atau apa ya? Lomba kayaknya. Terus mereka itu pingin ini ada lomba drama kalau nggak salah, apa sesuai drama atau apa ini namanya. Terus ya udah garap aja. Ya udah Bu, latihan Bu. Terus tak sodori naskah gitu kan. Terus mereka saling baca. Ya awalnya ketawa gitu, geli-geli gitu kan. Mereka nggak pernah acting, biasanya masak. Iya. Saya cuma bilang gini, monggo Bu, diluangkan waktu, silakan cari waktu yang sekiranya tidak mengganggu waktu untuk keluarga, untuk masak dan sebagainya. Terus mereka minta yaudah malam gitu, karena waktu yang tepat bagi mereka adalah malam. Ya udah malam. Jadi kalau malam kan nggak ada aktivitas apa-apa. Kalau pagi sore apalagi masak pasti. Nah akhirnya yaudah malam. Awalnya sih baik-baik saja, tapi ketika kita rasain ini kok kayak gini ya, karena ibu-ibu itu gini, misalkan kita ya Mas latihan jam 7, oh iya jam 7, saya datang jam 7, tak tungguin, kok belum pada datang, paling 1, 2 nggak datang. Terus misal ada yang datang, maaf Mas tadi ini suami minta dibuatin apa gitu, oh tadi anaknya rewel jadi harus ini dulu, ya udah nggak apa-apa gitu. Sekali 2 kali nggak apa-apa. Kalau lama-lama kayak gitu kan jadi gimana ya, latihan kayak terganggu nih. Jam 8 baru datang. Terus nah unik nih, ketika udah jam 9, apalagi jam 9 lebih,
mereka udah pada dapat telepon dari suaminya suruh pulang. Mas, padahal kita udah nata setting ya, yuk kita mulai. Mas, aku ditelepon bojoku kudu mulai gini. Ya semoga Bu, daripada nanti dimarahin. Jadi terhambat ya. Tapi ya ada kendala-kendala kecil itu. Akhirnya dengan komunikasi yang baik dengan beliaunya, terus saya juga pesan sama ibu-ibu untuk Bu, coba Bu sama suaminya ini dulu. Nego ya, dulu. Sebenarnya boleh atau enggak? Artinya kalau emang enggak boleh ya udah gitu. Kalau emang boleh, minta waktu agak longgar lah, jam 11 atau setengah 12 gitu. Ternyata itu tarik ulur. Kebetulan salah satu dari pemain di situ itu ada Bunyai. Jadi istri dari tokoh agama yang ada di situ juga ikut terlibat di sini karena beliau juga ternyata sebenarnya seneng gitu. Terus kalau ini tidak diperankan kasihan karena sering datang nungguin gitu loh. Punya malah itu. Dia yang Awalnya excited, ya tapi belum dapat peran. awalnya gitu cuma nungguin gitu terus seneng aja nonton terus pulang lagi terus ketika datang tak tembung gitu. Ikut acting ya Bu ya, terus ya udah apa aku bisa sakit nih. Bisa. Nah dari situ dari beliau itu akhirnya saya nitip non sewu kalau bisa sampaikan ke suaminya beliau ini ibu-ibu ini karena agak kesulitan kalau pulangnya harus jam 9 sudah selesai pada jam 8 baru latihan. Baru punya ini bilang ke suami-suami mereka selesai gitu persoalan. Tokoh masyarakat yang bilang. Betul. Harus kayak gitu. Politik banget ya dan dipegang dulu kepalanya. Iya, kena semua. Jadi sebagai jaminan ya langsung ke bapaknya itu. Wes ora apa-apa diizinke bojone ono aku gitu. Selesai itu. Udah, ya kita pentas. Oh, berarti itu sebenarnya itu jadi awal mula mengajar ya Mas ya? Iya. Atau memang bisa jadi. Karena sekarang kan juga tadi kan sebelum jaringan kesini kan juga baru pulang mengajar pantomim. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Akhirnya menjadi pengajar yang mengajarkan ilmu dengan cuma-cuma. Terus habis itu malah suka bagi-bagi makanan juga deh. Iya. Jadi pengen ikut kan? Memang pengen ikut. Gimana Mas? Memang di teater ya kita harus itu ya. Kalau saya boleh mengatakan sebenarnya masyarakat itu butuh. Cuma ada sih beberapa teman yang membatasi diri. Jadi misalkan gini, karena berpikirnya bahwa teater itu ya drama di panggung itu selesai. Jadi ketika ada minta tolong dong, ini kita butuh melatih pantomim terus nggak bisa selesai gitu. Dulu aku juga nggak belajar pantomim. Oh iya. Dulu juga nggak belajar pantomim. Terus gimana? Otodidak Mas? Iya, jadi aku berpikir aja bahwa darahmu tuh darah apa toh Mas? Kok ya hebat banget. Enggak sih, cuma ini aja. Sampai saat ini ya, entah ini benar atau salah. Ketika ada orang atau teman minta tolong, apalagi ada kata-kata, Mas aku mau tolongi, iki aku butuh dilatih iki gitu. Yeah. Apalagi itu yang aku sedikit bisa lah, misalkan kayak aku mampu untuk inilah, kayak aku bisa untuk ini. Aku jarang mengatakan enggak. Ya wis. ya siap. Meskipun saat itu mumet, siap dulu baru mumet apa ya, terus baru belajar apa ya, nyari-nyari referensi baru ternyata ini gitu. Karena yang menggerakkan pikiran manusia kan ini dengan ilmu ketuhanan. Tuhan gitu. Yang menggerakkan pikiran manusia kan Tuhan, barangkali Tuhan membisiki padanya untuk menyuruhku begini. Belajar bisa jadi kan. Kan mau nggak mau harus belajar, mau nggak mau harus kan nggak mungkin ngajarin salah. Betul. Makanya harus mungkin aku suruh belajar banyak hal gitu. Dari lewat orang ini dengan disuruh itu. Pantomim juga kayak gitu. Dulu ada pertama kali malah anak TK kayaknya. Anak TK minta itu, ibunya nungguin gitu, terus ya awal mula sih asal-asal aja. Terus kemudian bilang iya gitu. Terus anaknya pulang sama ibunya, terus baru aku belajar nonton pantomim, terus baca oh ternyata kayak gini ya gitu. Ya udah tak praktekin. Saat itu alhamdulillah langsung dapat juara 3 kalau nggak salah di kecamatan. Anak TK? Anak TK itu. Terus dari situ baru ngerasa oh iya ternyata masyarakat butuh pantomim gitu. Akhirnya belajar garap
detail lagi. Terus, ya begitulah. Tahun kemarin yang agak repot ketika garap di Kangkung, Cepiring dan Kaliwungu ternyata ketiga-tiganya juara 1 semua dan ketemu di kabupaten, dan saya harus maaf Bu, saya nggak ikut waktu lombanya ya karena nggak enak nanti. Ketiganya ketemu murid anak didik saya ya. Iya, ketiganya ketemu. Mas, selain pantomim ya, ilmu-ilmu seni baru apa yang dipelajarin sama Mas Ian dalam mengajar? Ya berawal dari teater juga, akhirnya merambah ke film juga, gitu. Ya sama, persoalannya sama. Ketika ada orang hubungin, entah telepon, entah ketemu langsung dan sebagainya, saya mengatakan ya siap dulu yang penting. Gitu. Pertama kali tahun berapa ya ditawari main film itu untuk iklan kayaknya layanan masyarakat itu di Semarang ya. Terus kemudian ditawar lagi yang kedua juga, terus kemudian pernah juga sinetron juga ada gitu. Terus di Semarang, kebetulan pas di Semarang itu tahun 2000 berapa ya kemarin sinetron ya, 2017 atau 18 saya lupa itu. Terus kemudian nggak puas cuma main doang, jadi aktor doang nggak puas, buat skrip sendiri, nyutradari dulu. Oh iya. Dulu, terus kemudian nggak puas juga harus buat skrip sendiri, akhirnya buat skrip sendiri, nyutradari sendiri. Bahkan tahun berapa saya buat film Sengkolo itu pun hasil riset. Jadi berimajinasi terus capek kayaknya. Harus riset nih. Ada sesuatu yang harus sangat di sini. Menarik aja di daerah tertentu itu nggak boleh, kan awalnya geli dengan ini. Ada satu daerah nggak boleh ada wayang di situ gitu. Oke, jadi gimana tuh? Dilarang ada wayang, mitos lah. Kalau mereka mengatakan itu mitos di situ, nggak boleh ada pertunjukan wayang. Baik. Dia penasaran aja. Terus iseng main ke sana, ketemu sama pemudanya sana, kita ngobrol-ngobrol, ternyata bener gitu. Tapi nggak semua orang paham ini saat ini. Kalau dulu-dulu orang-orang sudah benar-benar menjaga itu, tapi anak-anak muda sekarang kan apa itu mitos dan sebagainya itu, menyepelekan itu. Tapi bagi saya enggak sih, apapun itu bahwa pernah ada pesan di sini seperti ini. Tapi kita nggak tahu 2-3 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian ketika semua sudah mulai abai dan mitos ini akan hilang. Nah sebelum hilang maka harus kuarsipkan ini, takut dokumentasi menjadi arsip yang menarik, maka buatlah film fiksi. Film fiksi di situ ya, dari sebuah desa di situ ya. Muncullah film Sengkolo. Apa Mas judulnya? Mungkin Sengkolo. Sengkolo Itu dengan konsep dialeknya berbahasa Jawa. Terus bahasa Kendalan malah saya inginkannya kayak gitu. Terus kemudian settingnya juga di situ. Tapi karena ada beberapa orang mengatakan hati-hati gitu. Terus akhirnya kita ke agak desa sebelah di Trupo, di Kangkung juga, itu di Kecamatan Kangkung. Nah, terus aktor-aktornya juga kita ambil orang-orang Kendal. Gitu. Meskipun ada teman-teman dari Semarang pengen ikut membantu dan sebagainya ya. Sukses banget. Berawal dari tadi ya, apa sih istilahnya, larangan ya, mitos terlebih. Mas, tadi belum dijawab ya, gimana sih Mas Ian ini mau mengajar secara cuma-cuma, terus habis itu bagi-bagi makanan ini loh Mas. Itu loh yang jarang gitu loh. Sampai sekarang pun juga pasti pemirsa Gatra TV juga, kok unik banget ya, kenapa ini orang baik banget, terus habis itu mau ngajar gitu loh, mau menyalurkan cintanya pada seni itu bahkan ke banyak orang. Apa ya? Minum dulu Mas, nggak apa-apa, boleh minum dulu. biar fresh nanti jawabnya. Nah, gimana tuh Mas? Kalau itu sih sebenarnya gini, mungkin menyebutnya awalnya hobi ya, karena seneng aja. Tapi ada satu hal yang tadi kayaknya sempat singgung dikit bahwa kuncinya adalah yang menggerakkan pikiran manusia itu barangkali adalah Tuhan. Memang saya meyakini itu sampai sekarang. Yang menggerakkan pikiran manusia adalah Tuhan. Ketika ada orang minta tolong, jarang sekali mengatakan enggak gitu. Bahkan hampir mayoritas saya katakan ya siap. Siap, tapi kalau mikir ya siap harus tak lakuin gitu. Nah, itulah akhirnya. Dan aku tidak ingin terbelenggu dengan, memang ada sih teman-teman yang menempatkan diri ketika bicara kesenian terus
dia pakai tarif, ngejob, dan sebagainya. Jadi sudah bicara finansial memang ada, karena mungkin arahnya ke ranah industri ya. Iya. Tapi kalau aku enggak sih ya. Kita bicara kesenian, ya bicara karya. Kesenian ya karya. Harus ada nilai-nilai di situ. Dan ini bermanfaat atau enggak untuk orang lain gitu. Kita jangan hanya berpikir untuk diri sendiri. Iya sih kita seneng dan sebagainya, tapi orang lain gimana? Gitu. Masa kita mau makan-makan sendiri, yang lain kelaparan? Gitu. Ya udah bagi-bagilah, bagi-bagi makanan untuk orang lain gitu. Persoalan nanti setelah itu kok ada yang bilang terima kasih, ada yang ngasih ini itu dan sebagainya, ada yang ngajakin makan dan sebagainya, itu bonus aja. Biar kita fresh aja, artinya kita lepaskan dengan belenggu-belenggu itulah. Kita kemanapun ya udah santai, enjoy aja, nggak usah mikir setelah ini dapat apa ya. Jangan sampai kita main teater ya, main peran lagi acting gini sambil mikir setelah ini dapatnya berapa ya, penontonnya banyak atau enggak, tiketnya terjual semua apa enggak, kan capek kayak gitu. Iya, bener. Ya, daripada kayak Malah gitu, energinya ya udah situ. mending energinya buat karya selanjutnya dan sebagainya, itu malah kita lepas aja, selesai gitu. Sampai sekarang masih yakin kalau rezeki itu datangnya dari Tuhan. Bisa lewatnya siapa saja. Bener banget. Oh jadi ya dasarnya situ ya. Iya. Apapun yang kita lakukan di sini memang karena Tuhan yang menggerakkan. Iya. Ya Dan bener-bener lepas sampai aja. sampai kita cerita-cerita di sini pun juga pasti Tuhan cuma pengen Mas kamu sharing gitu loh. Silahkan kamu sampaikan ke Gatra bahwa di Kendal ini memang ada wadahnya, jarak dekat ya Mas. Bisa Terus, jadi. Tadi kan Mas Ian juga bilang mendirikan teater atmosfer di Kendal. Nah, yang sampai sekarang dari 2014 ya bener ya? 2014 betul. Nah, itu tuh gimana tuh Mas? Teaternya sudah muridnya sudah sampai berapa? Kemudian pertunjukan sudah dikeluarkan. Itu berawal dari jarak dekat juga. Jadi setelah kita membuat wadah, terus kemudian ada beberapa teman, karena saya sendiri juga berangkat dari teater, terus kemudian kita membuat jarak dekat juga sama Stianaka juga dulu di Sanggar di Semarang bareng, di teater bareng. Terus kebetulan saat itu juga ada anak SMA yang dulu ikut ekstra teater, kemudian lulus, setelah lulus dia tanya, Pak, nek pengen teateran mana nih intinya? Ya, Kira-kira kalau saya pengen teateran pengen lagi banget gimana ditemenin gitu, pengen Terus, banget diajarin. oh ya udah nanti tak buatkan. Tak buatkan, yuk buat bareng yuk. Terus akhirnya kita berembuk kan, buat lagi itu. Kebetulan kondisinya seperti yang tak ceritain tadi, di Kendal kok aku nggak ada pertunjukan, nggak ada apa-apa. Terus, daripada nanti memaksa ke teman-teman yang sebelumnya untuk memaksa untuk yuk pentas, yuk bergerak dan sebagainya, malah capek sendiri. Yaudah buat sendiri aja, diatur sendiri, selesai kayaknya. Pikirnya kayak gitu. Yaudah buat lagi, namanya teater atmosfer. Terus kita atur sendiri sistemnya, apapun kita atur sendiri. Dah. Yaudah. Di situ pergerakannya muncullah bisa teater atmosfer. Iya. Bisa lepas ya. Bebas. Ya karena dasarnya nggak mau diatur ya. Susah diatur juga. Enggak lah, membuat sistem sendiri itu bahasa halusnya ya. Nah, terus akhirnya berjalanlah sampai sekarang, dan kita pun nggak mengikat seperti di ekstrakurikuler di sekolah atau di kampus yang ini harus begini begitu, dan enggak. Kita bebas aja kok. Kau mau belajar di sini silahkan, misalkan hanya untuk main-main saja juga ya silahkan, tapi nanti hasilnya kau rasakan sendiri gitu. Teman-teman yang serius belajar dia akan mendapatkan hasil, yang hanya main-main ya dapatnya main-main juga. Kamu butuhnya cuma nongkrong, ya udah nongkrong aja, nggak dapat apa-apa, cuma dapatnya nongkrong gitu. Terus ya alhamdulillahnya teman-teman yang ini masuk, mereka pun serius belajar, dan kadang-kadang mereka ketika ada kesibukan pun kita nggak apa-apa gitu, kita saling tahu, karena teater umum apalagi di dalamnya ada yang sudah berkeluarga, ada yang sudah bekerja, ada yang sudah jadi dosen, ada yang beragam banget ya berarti di situ. Ada nggak yang melulu udah usia 40 ke atas sudah ada. Masih excited Mas di situ Mas. Iya, dan kita pun ya monggo silahkan gitu. Kalau terbanglah jauh, ketika kau capek silahkan kesini, kita masih menerima gitu. Nah terus ini pertunjukannya yang pernah digelar nih sama teater atmosfer. Di teater atmosfer kita pentas pertama monolog, karena orangnya hanya tiga nambah lagi ada satu yang bantu, jadi baru 4 orang itu. Kita monolog pentas pertama kali di
Kecamatan Kangkung di teras kecamatan itu kita pentas di situ. Terus kemudian Itu memang di acara itu ya Mas, di satu acara atau membuat acara? ada acara, terus kemudian mereka ngobrol ya, siapa nih yang kira-kira bisa ini ngisi acara di sini, terus tanya kan, terus kebetulan baru buat ini teater atmosfer, ini baru mau produksi monolog, terus karena yang paling bisa kan monolog. Terus kita juga lagi ada produksi memang, cuma belum nentuin kapan pentasnya. Terus ya udah mumpung ada acara di situ sekalian aja lah. Gitu. Itu pertama kali. Terus setelah itu baru kita pentas lagi di Sukoharjo, pentas lagi di ini ya, masing-masing di Kendal-Kendalan aja. Terus selain monolog di Kendal sendiri, kita garap lagi sekarang cewek. Saat itu ada parade monolog perempuan di Ambarawa, Nawari itu. Oh iya. Itu acara Nawari tahunan. untuk membuat acara atau gimana? Ngisi sih. Oh ngisi, Iya, ngisi. parade monolog perempuan. Tapi yang pentas di sana kan nggak semuanya bisa. Baik. Harus ngirim video dulu. Aku dijabri sama temen yang di sana di Ambarawa. Mas, kita ada acara nih parade monolog perempuan. Tapi maaf yang ngirim video dulu. Kalau layak nanti kalau lolos nanti bisa pentas, tapi kalau enggak ya maaf gitu. Terus kita membuat sebagus mungkin kan, ini gimana caranya biar bisa pentas di sana mumpung ada gitu. Terus kita garap, latihan dan sebagainya. Sebenarnya agak singkat sih waktunya, tapi kita coba aja nggak apa. Kita kirimkan videonya ternyata lolos. Ya udah kita pentas. Dari itu pesertanya tidak hanya Jawa Tengah, tapi se-Indonesia, ada dari Surabaya, ada dari mantap. itu. Berapa hari persiapan? Itu singkat banget itu. Itu hanya berapa? 1 bulan mungkin, 1 bulan. Oh 1 bulan. Untuk itu bisa pun waktunya, seleksi iya tampil waktunya ya, juga tampil. agak susah karena kita kan ada kerja. Ya. Gitu. Wah, luar biasa. Next projectnya apa nih Mas? Dalam waktu dekat ini teman-teman sih lagi nyiapin ini. Selain pentas keliling yang kemarin kita garap, teman-teman kan kemarin juga garap ini naskah judulnya Pinangan. Yes. Itu karya siapa ya, Anton Sekap atau siapa saya lupa. Dan ini mau garap lagi yang pentas kolosal, jadi biar bisa dinikmati masyarakat umum. Kalau kemarin kita konsep indoor ticketing ya, kalau yang ini kolosal. Sebenarnya yang garap ini anak ISI baru lulus ya, baru isi jurusan karawitan, tapi dia sering-sering kecimpung di wayang gitu, wayang ketoprak karena jurusan karawitan. Terus kemudian kita waktu ngumpul bareng, terus kita ngobrol gini, terus kamu kan sering garap wayang, sering garap ketoprak di Semarang, di Solo, di ini, Kendal kapan? Di atmosfer kapan? Mungkin nggak kalau pertunjukan wayang ini atau ketoprak ini pakai sentuhan teater modern? Dia bilang mungkin aja. Ya udah garap yuk. Oh yakin ini bisa nih. Ini baru dibahas kemarin. Mantap Kontemporer. ya. Upgrading banget gitu loh di atmosfer ini tuh. Bisa di challenge, terus apa yang nggak bisa? Coba dulu ya, penting tabrak C. Tabrak C, mumet belakangan. Bener. Ya sama aja dengan tadi juga. Ya udah sini tak ajari, aku yang penting raketan belajar dulu gitu loh. Ya kebetulan teman-teman kayak gitu sih. Terus untuk ini juga kebetulan teman-teman itu ketika misalkan 1-2 di atmosfer sendiri ya. Si A ketemu si B, terus kadang-kadang yuk kita buat sesuatu gitu, kadang-kadang kayak gitu. Jadi kita enaknya ketika nggak ada project secara bareng-bareng itu, secara ini mereka ada sendiri-sendiri, jadi kayak ruang-ruang latihan sendiri gitu. Oh, ide-idenya muncul dari yang kecil-kecil itu dulu kayak ya? Misalkan ini ada namanya kemarin itu Sinlanpin, itu antara Sindu dan Pipin, Mas Sindu dan sama Mas Pipin ini ketemu. Ini kan biasanya bantu di ilustrasi musik, kemudian ketika tidak ada pentas mereka gitaran sendiri, main gitar sendiri, nyanyi sendiri. Jadi kita buat sendiri Sinlanpin. Jadi mereka nggarap lagu-lagu Jawa. Terus lebih ke nuansanya lebih ke Sujoyo-Tejonan kayak gitu sendiri. Kemudian ada anak-anak kemarin, anak-anak baru ini yang 1 tahun lalu dia baru masuk. Biasa anak-anak sekarang masih SMA, lebih suka ke film-film gitu. Dia buat sendiri nih, ngumpul sendiri, yuk kita buat film yuk gitu. Namanya Karpet Merah atau apa, saya lupa itu. Nah, terus kemudian saya sendiri dan beberapa teman musik juga, jadi beberapa yang bantu ilustrasi musik juga buat karena kita mau merespon puisi-puisi, kayaknya puisi itu kalau
hanya tergeletak saja, kasihan. Ya. Ini karya seseorang, harus kita apresiasi. Kalau cuma dibaca doang juga Kurang iya sih, nggak menghayati apa-apa ya, sih. Tapi biar lebih menarik maka kita bawakan dengan musikalisasi puisi. Ada musiknya, ada puisinya. Kita konsep kayak gitu. Jadi misalkan dalam satu puisi ya, berapa bait kita lakukan, yang berapa bait kita baca biasa. Gitu. Nah, paradoks sih. Ya udah kita Berkembang lagi. berkembang lagi. Jadi dalam satu ini masih banyak terpecah-pecah ya. Iya, makin Cuma ketika kita butuh, kita kumpul lagi, kita satu pertunjukan lagi. Akhirnya kayak gitu juga. Mantap. Sampai detik ini ya, Mas Ian cerita tuh benar-benar berapi-api ya. Energinya tuh di atas terus. Tapi Mas Ian sendiri pernah nggak sih ada di titik sebentar saya kok capek ya? Pernah nggak? Itu ya pasti semua orang pernah yang ngalami itu ya. Tapi terus gimana membuat sebenarnya capek itu pasti ada sesuatu yang besar di belakangnya. Gini, kalau saya lebih ke karena di sini saya tidak sendiri. Akhirnya saya tidak sendiri karena akhirnya ketemu dengan orang-orang yang energinya sama, dengan cara berpikirnya sama. Justru dengan banyak orang ini ketika saya sendiri suatu saat merasa capek, tapi yang lain kan masih ini ya. Ya sudah, seolah-olah nggak pernah capek, seolah-olah gitu. Karena ketika ada kalanya aku pengen nonton aja lah, aku nonton kayak teman-teman yang ini. Jadi ada terus gitu. Kadang-kadang mereka energi capeknya ya udahlah. Biasanya mungkin alfa, terus ini B, C dulu, gitu. Terus nanti naik lagi. Dan kebetulan sampai sekarang pun ketika di sini istirahat pun karena capek ngarep di lain gitu. Misalkan ini lagi ada kayak kemarin kebetulan saya terlibat di Galatama pementasan itu dari perwakilan berbagai daerah di Jawa Tengah gitu. Ya kita ngumpul aja sebenarnya, ini konyol aja sebenarnya, nggak ada tendensi apa-apa, tiba-tiba ngumpul ngopi bareng, ada dari Kudus, dari Solo, dari Tegal, dari Semarang, Magelang, ngumpul terus yuk buat pementasan yuk. Ini mau apa? Ini udah gila-gilaan aja. Ya udah kita latihannya pindah-pindah tempat, latihan di Semarang, latihan di Tegal, di Magelang, ya udah karena kita latihannya begini, akhirnya kan ke teman-teman Kendal kita jarang-jarang kesentuh gitu. Aku sendiri jarang-jarang nyentuh teman-teman. Akhirnya mereka juga buat pementasan sendiri gitu. Oh jadi tetap hidup kan walaupun iya, fokus begitu. ke beberapa kota. Iya, karena energinya kan campur ya mantap gitu, Mas. saling ngisi aja. Nah ini nih kan sekarang kan sudah semakin besar ya, pertunjukan juga semakin banyak. Sebenarnya ada nggak sih harapannya Mas Ian sendiri dari jarak dekat kemudian teater atmosfer ini didengarkan oleh pemerintah dan disupport dari Dinas Kebudayaan? Ya berharap banget sih enggak ya. Artinya begini, bukan berarti kita sombong sih enggak. Artinya kita lebih suka dengan kita pengennya bebas aja, nggak tergantung oleh siapapun. Kalau mau ngerespon ya silahkan, monggo, mau duduk bareng ya silahkan, kita pun ikut duduk, mau ngopi bareng juga silahkan. Tapi misal kita nggak ada sih nggak apa-apa gitu. Kita tetap berkarya kok. Memang jiwasan itu begitu gitu loh. Ayo ikut, ayo. Kalau kamu mau mendukung silahkan. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Gitu. Sebolus gitu. Itu ya gampangannya. Iya, kita pengennya bebas aja. Oke, sip, thank you banget ya Mas ya. Kemudian gini, untuk teman-teman yang di Kendal sendiri yang punya potensi, mungkin Mas Ian mau menyampaikan gimana cara bergabung di jarak dekat, mau ngontak Mas Ian gimana, itu boleh disampaikan ke teman-teman di Gatra TV yang di Kendal nih yang lagi nonton sekarang. Ya, apa ya, kalau teman-teman mau gabung di Teater Atmosfer gitu aja. Kalau di Teater Atmosfer ya silakan, kita setiap setahun sekali kita ada open recruitment. Jadi open recruitment. Ya. Jadi setiap tahun kita ada open recruitment, kemudian selalu kita ada workshop di akhirnya, tapi diawali dengan latihan-latihan dasar terus. Seperti kemarin kita latihan dasar, kita setiap hari Sabtu latihannya sebenarnya gitu. Setiap hari Sabtu latihan, kita latihan dasar dulu sampai dengan akhirnya di akhir itu kita ada workshop yang di situ fokus dari seharian, dari pagi sampai siang, atau nanti di kesepakatan aja mau sehari atau 2 hari itu kesepakatan bersama aja. Setelah itu baru kita nyatakan bahwa oke, kau sudah jadi anggota teater gitu. Ada 2 cara sih, sebenarnya banyak pintu sih untuk masuk ke Atmosfer. Oh iya. Ya, salah satunya itu. Bisa juga dengan cara
sudah punya modal nih, bisa musik atau bisa apapun lah, salah satu jenis kesenian ya, atau rupa atau tari atau apalah. Terus kemudian ikut gabung di pementasan kita, terus setelah pentas terus serius mau ikut, ya udah datang aja selesai. Wow, Pintu. sesederhana itu karena Iya. pintu memang Iya, terbuka lebar ya Mas ya. Karena kita juga ngerasa ini sih ya. Ini sebenarnya kita juga, kita memang ada beberapa dari ini ya, orang-orang komentar ke kita bahwa teater kuwi kesenian angel di telaten iki ngopo to gitu. Ngapain kalian itu ngapain? Ada yang kayak gitu sih. Kita ya udah gini udah pilihan kami kok. Iya gitu. benar-benar. Ada yang bilang kayak belum gitu. tahu aja, belum Kamu ngerasain ngapain asiknya di teater? situ. Teater itu nonton aja harus mikir kok. Nonton aja harus mikir. Apalagi pentas, apalagi pegang naskah, ditelaah, di ini apalagi harus riset, harus observasi, harus kemudian belum lagi dikonsep jadi sebuah pementasan, harus pusing gitu. Ya udah, ya udah pilihan kita emang yang pusing-pusing gitu. Pilihan kita yang musik-musik. Aduh, Menikmati thank you kok. banget Mas, terima kasih kita Iya. boleh main ke Kendal untuk ngobrol sama Mas Ian. Terima kasih juga atas tadi ya kesempatan pintu yang terbuka lebar untuk teman-teman di Kendal atau yang di Semarang yang pengen banget nih gabung ya, mungkin ternyata punya ya tadi ya modal atau pengen ini ya pertunjukan bareng kan pasti terbuka Nggak lebar. apa, ya. Tinggal ini aja, sharing-sharing aja nggak apa. Yes. Terima kasih Mas Ian atas bincang-bincangnya sore hari ini, thank you banget, dan juga untuk ya teman-teman yang di Kendal khususnya, karena kita akan kembali di Diari Dialog Menarik hari ini Nusamba TV. Sampai jumpa.